Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Soli and Soliha, 6th grade, Damascus. How are you today? I hope you are healthy and happy. On this sunny morning, of course, you are ready to study again with Miss Tia in Fikih Lesson. As usual, today we will learn in MIT2 YouTube channel. Okay, are you ready to study now? If you are ready, let's open today's lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we will learn in chapter 4 and the title is Buy and Sell. Please watch the video. Baiklah anandaku, pada pembelajaran hari ini kita akan memasuki di bab yang keempat dengan judul jual beli. Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang umum kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tentunya teman-teman sudah pernah kan melakukan aktivitas tersebut. Entah kalian pernah membantu orang tua ketika disuruh untuk membelanjakan sesuatu, atau teman-teman pernah membelanjakan uang untuk membeli snack atau makanan kecil. Barang yang biasanya diperjualbelikan pun beragam. Nah teman-teman, jadi apa ya pengertian dari jual beli? Jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu. Melalui kegiatan jual beli, maka seseorang akan mendapatkan kebutuhan hidupnya. Bisa berupa barang yang diinginkannya ataupun juga uang yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli biasanya dilakukan di pasar-pasar, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern. Bahkan teman-teman, di masa modern seperti ini dan di kala era pandemi ini, transaksi jual beli terkadang dilakukan secara online. Kegiatan jual beli bagi seorang penjual atau pedagang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan bagi seorang pembeli, maka kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dan bisa saja barang tersebut merupakan kebutuhan pokok atau barang-barang yang diinginkannya. Teman-teman, di era modern seperti saat ini, maka kegiatan jual beli pun dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli, dan bahkan pembeli dan penjual saat ini tidak perlu bertemu langsung. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara jarak jauh, yaitu dengan menggunakan transaksi online. Dalam pembayaran pun di masa modern ini pembayaran dapat dilakukan dengan cara yang beragam. Jika dulu hanya dalam bentuk uang cash, maka sekarang pembayaran dapat dilakukan juga menggunakan cek, kartu kredit, ATM, atau kartu berharga lainnya. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mencoba melakukan transaksi jual beli secara online dan menggunakan alat pembayaran selain uang? Tahukah teman-teman, sebelum uang ditemukan, pada masa lalu manusia itu sudah mengenal jual beli. Nah, alat tukarnya apa ya? Teman-teman, saat manusia belum mengenal adanya uang, mereka melakukan kegiatan jual beli dengan cara barter. Barter adalah saling tukar-menukar barang yang mereka butuhkan. Misalnya, Alif ingin memakan buah pisang, sedangkan ia tidak memiliki buah pisang, tapi dia memiliki buah apel. Di sisi yang lain, Ali memiliki buah pisang, sedangkan dia ingin memakan buah apel. Nah, mereka ini akhirnya mengadakan barter atau tukar-menukar barang, sehingga Alif dapat makan pisang yang ia tukar dengan apel milik Ali, dan Ali dapat makan apel yang ia tukar dari pisang yang ia berikan pada Alif. Teman-teman, jual beli baik secara barter atau menggunakan uang, maka itu harus dilakukan dengan rasa suka sama suka. Ini sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayatnya yang ke-29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayatnya yang ke-29. Jadi teman-teman, berdasarkan ayat tersebut,
Maka dihalalkan untuk memperoleh suatu barang dengan cara jual beli agar kita tidak saling merugikan. Dalam jual beli, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat ketentuan-ketentuan agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalam hidupnya. Berdasarkan syariat Islam, maka hukum jual beli adalah halal. Seperti yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang halal adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat rukun di dalam jual beli. Rukun-rukun ini adalah sebagai syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariah Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah kegiatan. Jadi, jika salah satu rukun tidak ada, maka jual beli tersebut tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan, karena berarti itu tidak halal. Berikut adalah beberapa rukun di dalam jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual, yaitu orang yang menjual barang. Adanya pembeli, yaitu orang yang membeli barang. Dan yang ketiga, adanya barang yang hendak diperjualbelikan. Yang keempat, adanya uang sebagai alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Dan yang kelima adalah ijab kabul, yaitu ucapan atau perjanjian jual beli dan serah terima barang dari penjual ke pembeli. Untuk memastikan bahwa kegiatan jual beli yang kita lakukan sudah benar, maka kita dapat meminta bukti, yaitu berupa nota atau kwitansi, untuk menghindari jika ada kekeliruan atau barang yang dibeli tidak sesuai. Maka kita dapat menukar atau mengembalikan barangnya kepada penjual. Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau cash dan juga dapat dilakukan secara mencicil atau kredit. Jika jual beli dilakukan dengan cara mencicil atau kredit, antara penjual dan pembeli hendaknya menulisnya. Itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari sehingga dapat merugikan penjual maupun pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-282, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ijab kabul di dalam jual beli adalah ikrar dari penjual dan pembeli yang harus dilakukan. Ijab diucapkan oleh penjual. Contohnya, saya jual barang ini dengan harga sekian. Dan kabul diucapkan oleh pembeli. Contohnya, saya beli barang ini dengan harga sekian. Kegiatan jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat tersebut ditujukan untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudaratan. Nah teman-teman, apa saja ya syarat-syarat dalam jual beli? Bagi penjual dan pembeli, syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, balik, artinya sudah dewasa, jadi sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, suka sama suka. Penjual rela menjual barang dagangannya, dan pembeli pun demikian suka terhadap barang yang dibelinya. Sedangkan syarat bagi barang dan uang adalah, yang pertama halal. Jadi barang haram tidak boleh diperjualbelikan. Kedua, suci. Barang yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga adalah bermanfaat. Yang keempat, diketahui dengan jelas. Dan yang kelima, kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakili penjual. Berikutnya adalah syarat ijab kabul. Lafaz ijab kabul hendaknya mudah dimengerti dan tidak terputus. Ini ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam transaksi. Nah, perkataan penjual dan pembeli ini merupakan pernyataan kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Teman-teman, terdapat jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah
apabila kegiatan jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Sedangkan jual beli yang dilarang apabila kegiatan jual beli tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, serta mengganggu ketentraman orang lain. Berikut adalah jenis jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Yang pertama, jual beli sah tetapi dilarang. Antara lain, jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Kedua, jual beli dengan maksud ditimbun dahulu sebelum dijual kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ketiga, membeli barang dengan menghadang di jalan atau sebelum sampai di pasar, sehingga penjual ataupun pembeli belum tahu tentang harga pasar. Dan yang keempat, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain padahal masih dalam waktu khiyar atau perjanjian memilih. Berikutnya adalah menjual barang dengan cara menipu timbangan atau ukuran, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembelinya. Dan lalu, jual beli barang untuk maksiat atau untuk kejahatan, seperti untuk mencuri atau merampok. Dan yang ketujuh, jual beli barang hasil maksiat atau hasil kejahatan, seperti menjual barang hasil curian atau hasil barang perampokan. Jual beli yang dilarang kedua adalah jika jual beli tersebut kurang syarat atau rukunnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jual beli dengan sistem ijon, yaitu barang yang dijual masih belum diketahui hasilnya. Kedua, jual beli anak hewan ternak yang masih di dalam kandungan, karena dikhawatirkan anak hewan tersebut tidak hidup. Ketiga, jual beli barang yang belum ada di tangan. Maksudnya barang yang dijual itu masih belum berada di tangan penjual pertama dan belum juga diterima oleh pembelinya. Dan yang keempat, jual beli benda yang najis. Teman-teman, ada juga barang yang dilarang atau diharamkan untuk diperjualbelikan. Berikut adalah barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Yang pertama, barang-barang yang haram zatnya. Kedua, barang hasil curian. Ketiga, barang yang tergolong najis. Keempat, barang yang digunakan untuk maksiat dan kejahatan. Dan yang kelima, tanaman yang berupa buah, biji atau umbi yang belum waktunya dipetik atau belum matang. Baiklah anandaku, demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Oke, this is the end of our lesson today. Thank you for your attention. Let's end our lesson today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.